Halo guys, welcome back to my channel review and unboxing. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini supaya video ini bisa sampai ke pemirsa yang lain ya guys ya, supaya bisa banyak membuat manfaat. Oke, di video kali ini kita akan mencoba unboxing dan review handphone Samsung. Handphone Samsung apa ya, bentar ya guys ya, dicoba dibuka dulu. Ini saya kebetulan beli online di toko oren ya guys ya, dan ini handphonenya second, makanya ini tidak ada dusnya. Oke, ini handphonenya Samsung J2 Prime ya, dan ini dapat softcase juga ya, biasa mungkin sekalian sama softcase-nya ya, handphone second ini ya. Ini Samsung J2 Prime. Oke, ini ada 1, 2 ya, ada softcase juga ya. Kita coba nyalain dulu, takut nggak bisa ya guys ya. Oke, ini nyala ya, standar ya guys. Kalau beli barang elektronik atau handphone ya, setidaknya sebelum diapa-apain kita coba nyalain dulu, apalagi ini belinya banyak ya. Oke, berarti totalnya saya beli 4 ya guys ya. Ini 4, kita coba nyalain dulu semua ya guys ya. Oke, kita nyalain. Oke, nyala semua ya guys ya. Oke, sekarang setelah kita nyalain, coba kita harus uji coba masalah casan ya. Takutnya begitu nyala ternyata handphonenya nggak bisa dicas, kan bahaya juga ya, modal lagi kan. So kita coba casannya, handphone ke 1 kita coba colok casan. Ini saya nggak memperlihatkan tersambung listrik ya. Oke, ini ngecas 1, oke ya, ngecas ya. Oke. Nah, sekedar informasi aja, kalau untuk handphone ini udah 4G ya. Cuman ini kendalanya kalau Samsung dulu tuh RAM-nya masih kecil-kecil ya. Ini kalau nggak salah 1/1,5/8 ya. Kecil ya kalau misalkan dibanding dengan handphone sekarang. Cuman kalau untuk mainan anak-anak kayak misalnya nonton YouTube, belajar dan ini itu masih bisa ya guys ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk dipakai sama ya, kalau standar cuman WhatsApp dan lain-lain sebenarnya nggak ada masalah, karena ini masih dukung ya. Cuman kalau untuk ke sekarang tuh kan kayaknya penyimpanannya besar gitu ya, pengennya gitu ada banyak foto, video dan lain-lain. Ini kayaknya nggak cukup, apalagi banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang size-nya tuh besar gitu ya. Ini kayaknya nggak cukup ya guys ya kalau ini. Jadi kalau misalkan mau install aplikasi satu ya harus hapus aplikasi satunya gitu loh. Jadi nggak terlalu besar RAM-nya tuh seperti itu gitu. Nah, setelah kita uji coba tes dicas semua bisa, kita juga harus tes masalah wifi ya. Dimana kalau kartu ini jelas katanya sih bisa gitu, cuman kita tes wifi nya dulu, takutnya kan suka ada yang apa ya namanya, wifi-nya malah nggak bisa gitu ya. Kita coba dulu wifi. Ya kalau pengujian dan lain-lain kecepatan ini standar, karena ini handphone second dan handphone lama ya. Kalau misalkan diuji dan lain-lain ya, sekarang udah banyak banget handphone yang lebih canggih gitu. Cuman kan tergantung dari segi kebutuhan ya guys ya. Kalau kebutuhannya memang handphone yang lebih kapasitas besar, kamera bagus gitu ya, ya jangan ini gitu lah. Oke, ini wifi sudah tersambung ya guys ya, berarti udah bisa tuh wifi nya. Sebentar, ini masih connecting. Bentar saya coba masukin passwordnya dulu. Connecting, coba dulu ya guys ya.
Yang ngopi aja dulu guys, kalau misalkan belum ngopi gitu ya sebelumnya, sambil menunggu ini ya connecting ya. Coba, ini tadi kayaknya salah password ya. Masih salah, oh saya lupa terus passwordnya ya. Sebentar guys, masa sih nggak bisa gitu kan, ini udah dibilangin yang penting bisa wifi. Nah coba, ini Isa ya di sini guys ya. Oke, kita coba dulu wifi-nya tadi udah tersambung. Kita coba YouTube, tak apa ya gitu, YouTube. YouTube juga sebenarnya masih bisa ini aplikasinya, karena kalau yang Samsung ini ya, kalau yang KitKat versi KitKat itu emang udah nggak bisa gitu. Oh ini masih bisa YouTube. Oke, ini bisa ya. Coba kita browsing, tadi udah nyala. Kita coba yang kedua. Nyalain wifi dulu. Kalau kecepatan 3G atau 4G sama aja ya guys ya kalau wifi ya, karena dia tergantung dari kecepatan bandwidth si wifi-nya tersebut ya, nggak ngaruh ke 3G atau 4G gitu. Kalau pakai kartu iya, kalau handphone masih 4G lemotnya udah minta ampun gitu. Ini bisa nih, bisa yang kedua bisa. Coba nah bisa ini udah. Matiin dulu. Coba ya buat kalian yang belum subscribe ya guys ya. Oke, ini bisa nih. Jadi sekali lagi, kalau beli handphone second yang harus dicek itu pertama casannya dulu bisa ngecas atau enggak, kedua tes wifi, ketiga tes kartu gitu ya. Kalau misalkan di penjualnya bilang masih 3G gitu ya, ya jangan berharap di saat tes kartu itu bisa kenceng, karena itu udah pasti lemot gitu. Dan kita juga kan lihat harga. Nah ini untuk pasaran ini sebenarnya masih kisaran antara 400 sampai 600 ini guys ya sebenarnya kalau handphone ini. Nggak tahu saya juga ya, Samsung kok masih aja tinggi ya. Tapi kelebihannya itu dia meskipun RAM-nya kecil nggak apa ya, nggak terlalu nge-lag gitu kalau disentuh ya, nggak kayak Xiaomi gitu kan. Terus kalau misalkan copy paste juga kalau Samsung tuh enak, lembut gitu ya si itunya gitu ya, touchscreennya gitu. Keduanya kalau untuk Samsung dia perawatannya lebih murah ya guys ya. Ya itu mungkin itu juga ya, mungkin kendalanya apa, kenapa masih bisa bertahan agak mahal gitu ya. Jadi perawatannya murah karena kalau misalkan kita pecah gitu touchscreen gitu ya, itu tinggal ganti touchscreen cuman 25.000 beli touchscreen, totalnya 50.000.
Tapi kalau Xiaomi kadang-kadang tuh langsung kena LCD, dan orang kadang-kadang kalau udah kena LCD tuh udah males banget, meskipun kenanya touchscreen katanya itu udah suka ngacak, suka harus ganti LCD gitu guys. LCD kan mahal ya, sekitar kalau LCD itu servis di counter sekitar 300 ribuan kan. Memang kalau kita beli sendiri ya model-model Xiaomi 4X gitu ya masih sekitar 150 gitu ya. Cuman apakah kita bisa pasang? Ya mungkin sebagian orang bisa, tapi kalau kebanyakan ya enggak gitu kan. Kalau ini servisnya aja kalau misalkan kena, misalkan LCD-nya kan di dalam banget nih touchscreen nih. Dan banyak orang yang udah bisa juga nih buka touchscreen ya kan, nggak perlu pakai alat yang canggih gitu kan. Ini cuman 50.000 aja gitu. Keduanya baterai ini kan masih baterai yang biasa ya, bukan baterai tanam. Artinya kalau misalkan kita mau ganti baterai, tinggal ganti baterai, kita bisa pasang sendiri gitu. Kalau misalkan kayak handphone yang Xiaomi gitu kan banyak kan tanam tuh. Jadi kalau misalkan baterainya drop, kita beli baterai itu harus ke counter guys, karena harus bongkar gitu kan. Itu jangan harus pakai baut-baut, kalau ini enggak gitu. Seperti itu sih kelebihannya Samsung itu dibanding dengan handphone ini, perawatannya lebih murah. Seperti itu guys. Oke, itu aja ya videonya, semoga bermanfaat ya, sedikit sharing-sharing masalah handphone Samsung ini. Thank you yang sudah nonton, thank you juga yang sudah like, comment, dan subscribe. Dan see you in the next video di channel review and unboxing. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.